Hari Mu'alaf sedunia yang jatuh pada tanggal 25. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf Dunia. Energi mu'alaf untuk dakwah. 25 Desember kita canangkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasionalitasnya adalah Hari Mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember tahun 2000. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu yang sudah viral baru-baru ini, di mana ada oknum, bahkan mereka ini mewakili orang-orang besar lah dalam agama mereka. Mereka menyatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf sedunia. Bukan satu Indonesia tapi sedunia. Nah, tentu hal ini kita sebagai orang Kristen tidak terima, karena bukan soal masalah agama, tapi emangnya ada lembaga yang sudah menjamin hal tersebut. Ada penelitian yang sudah menyatakan secara resmi hal tersebut? Tentu saja tidak. Atau jangan-jangan karena ini mungkin sakit hati, atau mungkin jangan-jangan supaya mengambil alih hari rayanya orang Kristen. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nanti kita berkomentar. Tapi mari kita tonton dulu beberapa video yang menjadi reaksi dari beberapa, ada dari yayasan, ada juga dari beberapa pribadi yang akan kita tonton bersama-sama. Mari kita tonton langsung ke video-videonya. Ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral. Mau kalian begal? Memperingati Hari Mu'alaf sedunia 25 Desember. Maunya apa sih? Nih saudara-saudara muslim saya Jarul login. Kan dalam satu tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama, hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama. Kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah, tunjukkan sedikit empati gitu. Dari data yang saya dapat, populasi muslim Indonesia itu terus menurun. Dengan berbagai alasan. Salah satunya karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum. Mendeklarasikan Hari Murtad sedunia. Dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Pasti tantrum. 25 Desember ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dunia yang mana? Dunia yang mana? Dunia dalam derita. Mohon maaf banget nih, gue bener-bener mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi toleransi gue gitu ya. Tapi gimana ya, Natal itu selalu 25 Desember, selalu. Tapi kalau Lebaran, berubah-berubah. Gue mau nanya, kapan ada orang Kristen Katolik yang merayakan Natal lalu tiba-tiba menolak adanya Hari Raya Lebaran? Kapan tiba-tiba orang Kristen Katolik itu ribut soal takbiran? Kagak pernah ya, nggak pernah. Lebaran tetap jalan, sholat id jalan, puasa jalan, buka puasa jalan, mudik jalan, diskon dilakonin, libur tinggal libur. Tenang aja, nggak ada drama antara Kristen Katolik dan Islam ya pada hari raya Lebaran. Tapi kalau Natal, tiap tahun ada aja dramanya kata gue. Kalau kagak dibilang haram mengucapkan selamat Natal, sekarang tiba-tiba 25 Desember hari Natal mau ditetapkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Dunia yang mana Bapak? Buat kalian yang nggak tahu, kalian tonton dulu video yang satu ini. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf Dunia. Lebaran segede gitu, sebesar itu, berhari-hari seperti itu, nggak ada yang ribut. Natal cuma satu hari, kayaknya repot banget. Lebaran itu ya hari libur panjang, jalanan pada ditutup, mudik nasional, THR triliunan. Ada yang ribut? Kagak ada. Ada yang protes? Kagak ada. Kristen Katolik nyinyir? Kagak. Sekarang malah kebalikannya. Giliran Natalan, aduh. Natal bahaya. Natal ini adalah simbol, bla 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 bla. Lu punya iman bagus apa enggak? Saya tanya sekarang, kopu iman itu bagus apa tidak? Natal ini adalah simbol ancaman keimanan. Apa yang diancam? Kok merasa terancam dari segi mana? Kok bilang? Apa sebetulnya yang merasa terancam? Kopu iman itu jelek apa bagaimana? Katanya Natal berbahaya, tapi diskon-diskonnya pun nggak kau kosongkan kan? Tetap kau lakoni diskonan Natal tuh kan? Promo mall, promo liburan, tiket pesawat, tiket kereta, tiket pulang kampung, dan segala macamnya kau nikmati juga kan? Gak ada tuh yang bilang, maaf saya nggak mau terima diskon Natalan karena Natal itu berbahaya. Gak ada satupun dari kalian yang bilang kayak gitu. Kalau Natal disebut agenda terselubung, lalu Lebaran kalau dibilang kayak gitu, apa kok parah? Gak mencak-mencak kok. Coba kalau dibilang Lebaran itu hari nasionalisasi iman. Marah nggak kok semua? Marah kok pasti. Perlu kalian ketahui ya, kalian ini sekarang hidup menggunakan kalender Gregorian yang dikemukakan oleh Paus Gregorius XIII. Paus, pemimpin agama Katolik.
bukan ustadz, bukan ulama, bukan ormas Islam, bukan. Itu kalender Gregorian dipakai untuk menentukan hari cuti, hari gajian, bonus cair, untuk nikah, untuk kontrak kerja, untuk libur panjang, apa segala macam. Itu kalian gunakan kalender Gregorian. Kalau kalian tiba-tiba mau bikin 25 Desember jadi hari mualaf sedunia, kalian bikin kalender kalian sendiri. Jangan gunakan kalender Gregorian, jangan gunakan kalender Masehi. Kalian bikin aja kalender kalian sendiri. Kalau lebaran, jangan pakai tuh 10 April, jangan pakai 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal. Pakailah bahasa kalian sendiri, bikinlah kalender kalian sendiri. Jangan kau pakai dari Desember sampai Januari. Jangan kau bikin Senin sampai Minggu. Jangan kau bikin hari kau sendiri, kau bikin bulan kau sendiri. Faktanya yang sering diganggu itu adalah Natal, bukan lebaran. Gua tahu negara Indonesia ini mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Tapi Indonesia ini bukan negara yang menganut satu agama. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika menganut 6 agama yang diakui oleh negara. Maka dari itu apa? Di Indonesia, kalau Nyepi libur nasional, kalau Waisak libur nasional, Lebaran libur nasional, Natal libur nasional, semuanya libur nasional. Karena apa? Kita tuh bukan menganut satu agama. Kalian paham itu? Capek-capek kalian puasa 1 bulan ya, untuk menurunkan ego, menurunkan nafsu, menahan pikiran-pikiran jelek, menahan pikiran marah, menahan apa segala macam. Selesai puasa, kumat lagi kopu otak. Menjelang hari Natal 2025, ada aja oknum-oknum yang mau memecah belah antar umat beragama. Kalau tahun-tahun sebelumnya rame soal larangan ngucapin Selamat Natal, kali ini levelnya naik. Muncul ucapan Selamat Hari Mu'alaf Sedunia di tanggal 25 Desember. Beberapa tokoh publik ikut mengucap hal tersebut lewat video. Di antaranya Refli Harun, Ustadz Fadlan Garamatan, dan beberapa figur lainnya. Padahal semua orang juga tahu 25 Desember itu identik dengan hari Natal umat Kristen. Alhasil wajar kalau hal ini bikin banyak netizen khususnya umat Kristen merasa terusik. Salah satu respons datang dari akun TikTok Maria Novi pada 17 Desember lalu. Lewat videonya dia mempertanyakan kenapa hari Mu'alaf Sedunia harus jatuh di tanggal 25 Desember. Kagak ada tanggalan lain apa sampai harus ngambil tanggalannya orang Kristen yang mau Natalan, tanyanya. Dia juga menyindir soal kebiasaan sebagian orang yang justru merusak kebahagiaan orang lain. Meski begitu, dia menutup dengan nada damai, mengutip ajaran Yesus tentang mengasihi musuh. Jadi kalau dia mau tanggal 25, silahkan aja, ambil, bungkus, katanya sarkas. Dia juga bilang pilihan tanggal itu banyak, dari tanggal 1 sampai 31. Bulan juga ada 12, kenapa harus pas 25 Desember? Bahkan dia bilang sebenarnya lu pengen Natalan juga ya, pengen ikut kan? Kalau mau ikut Natalan mah nggak apa-apa, ikut aja, tambahnya. Respon serupa juga datang dari akun TikTok Wawasan Elia pada 16 Desember. Elia bilang setiap mau Natal selalu aja muncul anomali, alias oknum-oknum yang seolah sengaja bikin panas. Dia mempertanyakan motivasi dibalik penggaungan Hari Mu'alaf Sedunia ini. Minimal kalau mau menetapkan 25 Desember itu menjadi Hari Mu'alaf Sedunia, maka pakai kalendermu sendiri. Jangan pakai di kalender kami, katanya. Seluruh dunia kalender yang kamu pakai sekarang, yang seluruh dunia pakai sekarang adalah kalendernya Yesus Kristus selanjutnya. Elia juga menjelaskan bahwa kalender yang dipakai di dunia saat ini adalah kalender Gregorian. Kalender yang memang lahir dari tradisi Kristen dan dipakai secara global. Jadi menurutnya 25 Desember sah dan valid sebagai hari Natal dalam kalender tersebut. Kalau mau tetapkan hari Mu'alaf Sedunia, pakai kalender Hijriah aja, tegasnya. Dia juga menyinggung bahwa Indonesia sebenarnya lagi menuju suasana toleransi yang lebih hangat. Bahkan sampai ada rencana perayaan Natal bersama lintas agama. Tapi kata dia, selalu ada pihak yang justru tampil beda dan bikin suasana keruh. Nah kan Pak, jadi memecah belahkan tuh. Emang apa salahnya sih Pak, Bu, buat menghargai umat agama lain berbahagia dengan hari rayanya mereka? Infonya, Hari Mu'alaf Sedunia ini udah digaungkan sejak 2018. Tapi sebelumnya nggak terlalu dikenal dan baru ramai tahun ini, terutama di kalangan Gen Z. Coba kalau dibalik posisinya. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha diusik-usik, pasti umat Islam juga nggak terima. Selain itu, klaim Hari Mu'alaf Sedunia ini patut dipertanyakan. Beneran sedunia atau cuma lingkup kelompok tertentu aja? Faktanya, tidak ada organisasi internasional resmi yang menetapkan 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Lagi pula, perpindahan agama itu keputusan yang sangat personal. Kenapa harus dirayakan secara massal?
Kalau mau merayakan, kenapa nggak pilih tanggal lain? Misalnya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam dan simbol Hijriyah, atau 12 Rabiul Awal yang diyakini sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa harus 25 Desember juga? Pemilihan tanggal ini kelihatan banget mengolok-olok umat Kristen. Soalnya ingin bilang, silahkan kalian rayakan Natal, tapi ingat umat kalian lagi pindah agama. Tradisi seperti ini jelas berbahaya kalau dibiarkan. Memang perayaan Hari Mu'alaf Sedunia tidak perlu dilarang, itu hak berekspresi. Tapi masyarakat yang masih berpikir waras juga punya hak untuk mengkritik dan mengecam. Toleransi itu bukan soal siapa yang paling banyak, tapi siapa paling bisa menghargai. Yuk jaga terus akal sehat dan toleransi di Indonesia. Ya, tadi kalian sudah tonton ya beberapa komentar-komentar dari ya tadi ada dari Mbak tadi, kemudian ada dari Gerakan Peace Official, kemudian dari seorang, nggak tahu ya apakah dia ini ustadz atau bukan, tapi dia pakai page ya. Setahu saya sih mungkin dia juga salah satu tokoh agama Islam ya. Tapi mari kita dengarkan ya apa yang menjadi tanggapan saya. Ya menurut saya gini teman-teman, terkait pernyataan bahwa 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Sedunia, ini merupakan gagasan yang yang berkembang ya di kalangan tertentu aja di Indonesia, khusus untuk mereka itu, tetapi tidak memiliki dasar ya, tidak memiliki dasar historis, teologis maupun legal dalam Islam maupun dunia internasional, karena mereka kan mengklaim dunia gitu loh. Nah, klaim ini lebih merupakan bentuk opini atau simbolis ya. Mereka tidak ada dukungan baik dalam Alkitab, kitab suci mereka, maksudnya seperti di Al-Quran tidak ada dukungan, maupun juga di hadis yang sahih juga nggak ada. Nah, kalau alasan logis yang menyangga tentang hal ini ya, yang pertama bahwa ya memang tidak ada dasar agama, tidak ada dalam ayat Al-Quran atau di hadis pun yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember itu merupakan hari khusus untuk mu'alaf atau Hari Mu'alaf Sedunia. Dan penetapan besar dalam Islam biasanya kan berdasarkan peristiwa sejarah seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi contohnya, bukan tanggal yang bersinggungan dengan hari besar agama lain. Nah, yang kedua adalah, tadi yang pertama tidak ada dasar agama, yang kedua tanggal 25 Desember adalah hari Natal, dan ini kan diakui oleh seluruh dunia. Tanggal 25 Desember ini secara universal dikenal ya sebagai hari Natal, yaitu perayaan kelahiran Yesus Kristus dalam tradisi Kristen, menjadikan sebagai hari mu'alaf sedunia berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, ini kesalahpahaman, provokasi konflik antar umat beragama, terutama karena dianggap sebagai bentuk mengolok-olok terhadap perayaan Natal itu sendiri, karena seolah-olah mereka mau mengambil gitu loh yang bukan hak mereka, yang bukan bagian mereka. Yang kemudian adalah tidak diakui secara internasional. Tidak ada data di dunia atau organisasi Islam global yang mengakui 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Ini hanya merupakan inisiatif lokal aja atau sekelompok, walaupun mereka mungkin tokoh-tokoh, bukan standar global. Yang keempat adalah bahwa bertentangan dengan prinsip toleransi. Kenapa? Islam kan mengajarkan toleransi dan menghargai hari raya besar agama lain. Demikian juga dengan agama-agama lain. Nah, menjadikan hari besar agama lain sebagai hari besar agama mereka, kan ini dari Natal dianggap sebagai hari mu'alaf, itu sebagai salah satu tindakan untuk tidak menghargai dan juga merusak perbedaan antar umat beragama, merusak keharmonisan. Jadi bagi saya ini tidak ada dasar. Jadi kalian tadi sudah mendengar juga dari Gerakan Peace ID, sama dari Mbak ini, kemudian dari Bapak yang tiga orang tadi lah, yang reaction tadi. Jadi bagi saya sedemikian, tidak ada dasar. Baik Bapak Ibu, bagaimana menurut pendapat kalian? Apa kalian setuju? Silakan kalian komen di bawah, dan kalau kalian suka dengan video ini silakan kalian komen, silakan berikan like kalian maksud saya, dan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tanggal 25 Desember kita nyatakan hari mu'alaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mu'alaf yang sebenarnya.
Wow, semangat sekali membahas 25 Desember bagi kami Kristen sejati, penghuni-penghuni sorga yang masih menumpang di planet ini. 25 Desember adalah hari di mana kami memberitakan Injil Kristus. 25 Desember adalah hari di mana kami menyatakan seperti apa yang disampaikan oleh malaikat pada Natal pertama dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan di hari Natal, oh gereja Tuhan, orang pilihan Allah, dari mimbar-mimbar gereja akan ada pujian-pujian kemenangan, akan ada khotbah-khotbah yang luar biasa yang memberitakan seperti Petrus serukan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam nama di atas segala nama, name above all names, the one and only Jesus Christ. Jadi saudara-saudara, Yesus bukan hanya Tuhan segelintir orang. Kisah Rasul 10 ayat 36 mengatakan dia Tuhan semua orang, saudara-saudara. Dan juga di dalam Matius pasal 25 ayat 31, 32, 33, waktu dia datang semua bangsa kumpul. Dia Tuhan semua orang. Kalau kita bandingkan dengan Filipi 2 ayat 10 dan 11, dikatakan di sana bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Akan ada orang yang berlutut karena memang dia cinta Yesus, dia hormat Yesus. Bahkan bagi dia momen Natal adalah momen pelayanan, momen Natal adalah momen pemberitaan Injil, momen Natal adalah momen bersaksi bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dan saya yakin Kristen sejati tidak mungkin menerima ajakan Bapak tadi, karena kalau kita terima ajakan model begitu menurut ajaran Alkitab kami bahwa Yesus satu-satunya jalan, dia Tuhan, dia Allah yang menjadi manusia. Tidak percaya ini masuk neraka. Makanya di Matius 25 ayat 41 Yesus berkata kepada kambing-kambing yang di sebelah kiri itu, dikatakan apa? Nyala daripadaku orang-orang terkutuk. Ya, kamu harus masuk ke dalam neraka. Ya, di neraka itu sudah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya, dan orang-orang terkutuk masuk ke sana. Kenapa mereka tetap terkutuk? Karena Galatia 3 ayat 13-14, Yesus datang untuk ambil alih kutuk kita dengan cara mati secara terkutuk di Golgota, di salib itu. Dengan melakukan itu, Yesus kemudian mengubah kutuk menjadi berkat. Orang-orang itu tetap terkutuk karena tidak percaya Yesus, atau mungkin dulu Kristen tapi kemudian tinggalkan Yesus, akhirnya terkutuk dan masuk neraka. Jadi tidak mungkin Pak Kristen yang mengerti firman meninggalkan Anda, meninggalkan Yesus dan mengikuti Anda. Itu tidak mungkin, ya. Silakanlah Bapak berusaha. Kalau Bapak bisa dapat ada orang-orang Kristen yang pindah menurut ajaran Alkitab kami, itu orang-orang terkutuk Pak. Orang-orang diberkati gak bakalan pindah. Dan mereka justru akan mendoakan Bapak. Bapak ajak kami ajak kembali Bapak. Ayo Pak, terima Yesus Kristus. Karena menurut Kristen tetap itu adalah satu-satunya jalan. Bapak punya hak bicara, kami juga punya hak bicara. Tidak ada yang ganggu Bapak berpendapat, tapi tidak boleh juga ada yang ganggu kami berpendapat. Untuk menyerukan kalau mau masuk surga, mau selamat, mau dipulihkan, tidak ada jalan lain. Oke, video lengkapnya saya akan mainkan di channel YouTube saya. Jangan lewatkan. Maju orang Kristen, jangan terganggu sukacita Natal 25 Desember, bahkan tanggal 1 sampai tanggal 31 Natal terus. Haleluya. Saya pernah khotbah Natal di bulan Januari, bulan Februari sampai bulan Maret. Menyala Kristenku, bangkit gereja Tuhan. Tak usah balas jahat dengan jahat, pembalasan hak Tuhan. Ikuti lebih panjang video seperti ini di channel YouTube saya. God bless you all.